Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tugas besar saya pada mata kuliah Perancangan Berbasis Data semester genap pada tahun ajaran 2020-2021. Baiklah, pertama-tama saya akan memperkenalkan dosen pengampu saya pada mata kuliah Perancangan Berbasis Data, yaitu Dr. Prof. Insinyur Surya Afnarius, MSc PhD, dengan NIP yang tertera. Baiklah, selanjutnya saya berasal dari kelompok 7 dengan anggota itu Mumareno Rehan Marpaung dengan NIM 191152-2024 dengan nomor urut 25, dan saya sendiri Lukman Junad Dharma dengan NIM 191152-2026 dengan nomor urut 26, Ranti Agustin dengan NIM 191152-2028 dengan nomor urut 27, dan yang terakhir Muhammad Farhan Zudi dengan NIM 191152-2030 dengan nomor urut 8. Baiklah, di sini kelompok saya akan membahas laporan Bimbel Edulab pada cabang Padang. Di sini saya mendapatkan laporan tentang TO UTBK Soshum, yang dimana di laporan ini terdapat ranking, NIS, nama dan sekolah dari siswa, dan juga terdapat PTN, yang dimana setiap siswa dapat memilih 2 buah PTN yang diinginkan, yang setiap PTN berisi nama PTN, jurusan, dan PG atau passing grade. Selanjutnya adalah TPS dan TKA, yaitu yang merupakan pada TPS. Terbagi oleh 4, yaitu pengenalan umum, pemahaman bacaan dan menulis, pengetahuan pemahaman umum, dan pengetahuan kuantitatif. Di mana di setiap materi atau pelajaran ini atau ujian ini akan terdapat benar, salah, kosong, dan poin dari yang mereka isikan. Dan selanjutnya TKA ada 5 mata pelajaran, yaitu bahasa Inggris, ekonomi, geografi, sosiologi, dan sejarah. Sama seperti TPS, setiap materi ini memiliki benar, salah, kosong, dan poin. Gabungan dari nilai TPS tadi atau poin dari tiap-tiap materi atau pelajaran TPS tadi akan membentuk nilai dari TPS, dan juga tiap-tiap poin dari pelajaran TKA akan membentuk nilai TKA. Selanjutnya, nilai TPS dan nilai TKA akan menjadi gabungannya akan menjadi skor UTBK, yang dimana dari skor UTBK ini akan dibandingkan dengan passing grade yang ada, dan ditentukan apakah bisa lulus pada pilihan PTN mereka atau tidak. Baiklah, langsung saja kita ke IRD-nya. Di sini saya membuat 8 buah IRD dengan 8 buah tabel. Tabel pertama itu siswa dengan memiliki NIS dengan isi datanya nama siswa dan sekolah. Selanjutnya PTN dengan memiliki ID PTN dengan data nama PTN, jurusan dengan ID jurusan dengan memiliki ID jurusan, dan Franky ID PTN dengan data jurusan dan PG atau passing grade. Selanjutnya TPS berisikan memiliki ID TPS dan nama TPS. Selanjutnya detail TPS yang berisi memiliki ID DTPS, Franky ID TPS, benar, salah, kosong, dan nilai. Selanjutnya TKA yang berisikan memiliki ID TKA dan nama TKA. Selanjutnya detail TKA yang berisikan memiliki ID DTKA, Franky ID TKA, benar, salah, kosong, dan nilai.
Selanjutnya TO UTBK Soshom, di mana berisikan primary key dan juga foreign key dari siswa, yaitu NIS, foreign key ID jurusan, foreign key ID DTPS, foreign key ID DTKA, total TPS atau TPS, total TKA atau TKA, nilai UTBK, status, dan rank. Langsung saja kita ke codingannya, ke database-nya terlebih dahulu. Di sini saya membuat database dengan nama tbpbd, yang dimana tabelnya ada detail TKA, detail TPS, jurusan, PTN, siswa, TKA, TO UTBK Soshom, dan TPS. Dan inilah baiklah, entah kenapa ada relasinya yang tidak terlihat. Baiklah, kita lihat saja langsung di TO UTBK ini. Di sini sudah ada NSN sebagai primary key dan foreign key, jurusan 1, jurusan 2 karena bisa memilih 2 PTN. Di sini ada PU, PBM, PPU, dan PK yang merupakan materi dari atau pelajaran dari bidang TPS, bahasa Inggris, Eko, Geo, Sos, dan Sejarah yang merupakan pelajaran di bidang TKA, dan ada total TPS, total TKA, nilai TBK, dan status pilihan 1 dan pilihan 2 karena ada 2 PTN sehingga ada 2 status. Di sini adalah key-nya, ada primary key yaitu NIS, dan NIS yang merupakan foreign key. Di sini ada foreign key untuk TPS yaitu PU, PBM, PPU, dan PK, dan ada juga foreign key untuk TKA yaitu bahasa Inggris, Eko, Geo, Sosio, dan Sejarah. Dan ada juga foreign key untuk jurusan yaitu jurusan 1 dan jurusan 2. Baiklah, langsung saja kita ke programnya. Yang pertama adalah siswa, yaitu pertama jika kita menekan siswa akan tampil tampilan data-data siswa yang telah kita masukkan. Dan kita bisa menambahkan siswa, tambahkan siswa, akhir, jika kita tekan submit, jika data berhasil ditambah akan muncul data berhasil ditambahkan, dan ini dia data yang kita tambahkan tadi. Kita juga dapat mengedit data seperti data pada ini. Kita dapat mengeditnya, misalkan kita ubah jadi 98765, namanya Dodo SMA 2. Tekan submit, data berhasil diubah dan datanya akan berubah menjadi 98765 Dodo SMA 2. Kita dapat melihat datanya di tabel siswa. Situ ini ada datanya, ada di sini. Jika kita menekan fungsi hapus, akan keluar tampilan peringatan, yaitu data yang anda pilih akan dihapus. Apakah Anda yakin? Jika kita tekan OK, data yang kita pilih akan dihapusnya. Dan jika kita lihat ke database lagi, datanya telah terhapus. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke PTN. Kita pertama akan dapat menambahkan PTN. Kita Universitas Negeri pada MP. Universitas Negeri Padang. Dan data berhasil ditambahkan di database PTN. Tabel PTN akan ada UNP, Universitas Negeri Padang.
Maksudnya jika kita ingin mengganti itu contohnya pada ini, kita ganti UGD menjadi UGT gawat tambah, kita tekan submit, data berhasil diubah. Pada tabel sudah berubah dan mari kita lihat di database sudah berubah juga. Selanjutnya kita coba untuk menghapus data tadi. Oke. Baiklah, refresh, datanya telah terhapus. Selanjutnya adalah jurusan. Di jurusan kita bisa menekan tombol go to PTN, itu akan mengarahkannya ke PTN tadi. Dan atau kita bisa juga menambahkan jurusan. Lalu kita tambahkan jurusan. Nah di sini ada Universitas Negeri Padang Psikologi. Universitas Negeri Padang, nama jurusan psikologi. Lagi dengan passing grade 51383. Kita tekan tombol submit. Oke. Dan akan ditambahkan di sini UNP psikologi, ID PTN UNP psikologi dengan ini passing grade-nya. Jurusan, dan ada di sini data jurusan psikologi UNP. Selanjutnya kita mencoba untuk mengedit data, contohnya ini data asal-asalan. Jika kita mengedit data, dia akan menjelaskan di mana apa pilihan PTN kita yang PTN yang dipilih nih, itu akan ada ukuran di tambahannya. Teknik sipil, misalkan passing grade-nya kita buat saja cek 54.01. Oke, sini Unpad teknik sipil dengan passing grade-nya 654.01. Jika kita refresh, akan ada teknik Unpad teknik sipil dengan passing grade sama dengan yang kita inputkan tadi. Kita juga dapat menghapusnya, hapus, dan jika kita refresh datanya akan hilang atau sudah terhapus. Selanjutnya TPS. Di sini kita hanya dapat melihat apa saja TPS yang ada, dan kita dapat pergi ke detail TPS yang dimana kita dapat menginputkannya. Baiklah, kita dapat menambahkan detail TPS. Misalkan kita tambahkan detail untuk penalaran umum, yaitu PU dengan benar 12 dan salah 3, kosongnya kosong, yang nilainya 59911. Data berhasil ditambahkan dan sudah ada PU, yaitu penalaran umum dengan nilai 599.11. Kita juga dapat mengedit data, misalkan pada data ini BBM ini kita ganti menjadi 10 menjadi 500 submit BBM 500, dan datanya sesuai dengan yang kita ubah. Kita lihat ke dalam database, ada ini, sudah ada data yang kita edit tadi. Jika kita menghapusnya, oke, maka data akan terhapus. Lanjut ke TKA, sama seperti TPS tadi, kita hanya dapat melihat mata pelajaran TKA saja, dan jika kita tekan detail TKA baru kita bisa mengeditnya, mengedit dan menambah nil TKA, detail dari TKA. Baiklah, contoh kita bukan bahasa Inggris dengan benar 2, salah 8, dan poin 390. Benar 2, salah 8, kosongnya 0, poin
390.16. Submit. Data berhasil ditambahkan dan di database data sudah ditambahkan. Database Inggris 390.16,16. Kita juga dapat mengedit data seperti yang tadi. Misalnya kita ubah menjadi 3251. Submit. Oke. Dan data di database berubah juga. Kita juga dapat menghapus datanya. Oke. Refresh, datanya telah terhapus. Selanjutnya memasukkan data ke TO UTBK Saswom. Bila kita tambahkan datanya, kita misalkan Salvia itu dengan ranking 248. Ini Salvia tadi 320.64. Dia tidak ada memilih PTN. Baiklah, lanjut. Dimana dia tidak ada memilih PTN. Baiklah, selanjutnya mengisi penalaran umumnya. Skor penalaran umum itu dia memiliki skor 614. Pemahaman bacaannya 522. PPU nya 620. PK nya 499. Dan selanjutnya bahasa Inggris 351. Ekonomi 490. Geografi 603. Sosiologi 519. Dan sejarah 394. Nilai TPS nya 52181. Nilai TKA nya 50214. Dan skor UTBK nya 51307. Statusnya belum lulus keduanya. Submit. Oke. Data ini bisa kita edit, misalkan kita ubah PU nya, misalkan kita ubah PTN nya saja, kita tambahkan PTN nya. Submit. Oke, akan tambah PTN nya, dan di database juga akan terlihat bahwa dia tidak memiliki PTN 1 dan dia hanya memilih satu PTN. Kita juga dapat menghapusnya. Dan data berhasil dihapus. Selanjutnya adalah tombol cetak. Ini adalah bagian home di mana kita untuk mencetak laporan ini. Kita tekan tombol cetak, akan terkulah tampilan seperti ini, yang dimana jika layoutnya portrait sebaiknya diganti ke landscape, dan jika ukurannya kecil sebaiknya diganti ke A1. Misalkan dia terpotong, sebaiknya diganti ke A1, dan aktifkan background grafiknya supaya terlihat. Ini kita save. Yes. Malah kita lihat di download, mencetak, dan seperti inilah hasil dari cetakan programnya atau laporan dari program itu.
Baiklah, langsung ke codingannya. Di sini saya menggunakan pertama saya membuat koneksi PHP yang dimana berguna untuk koneksi ke database yang saya buat, yaitu PBD, dan juga letak beberapa fungsi yang paling sering saya gunakan. Di sini ada fungsi tag yang dimana berguna untuk mengambil data nanti dari database. Kemudian saya membuat header dimana berguna untuk navbar seperti ini, navbar ini. Dan saya menggunakan CSS untuk merubah-rubahnya atau mengedit-editnya sesuai dengan selanjutnya di tabel siswa. Di sini ada indeks dimana pertama akan ada titelnya, itu halaman siswa, dan saya masukkan koneksi PHP dan header tadi. Selanjutnya di sini saya mengambil data dari database siswa, dan di sini adalah tempat untuk menampilkan database, menampilkan isi data dari tabel siswa. Tambah sama seperti yang tadi, menambahkan koneksi dan juga menambahkan header. Di sini saya menggunakan insert untuk memasukkan data atau menginsert datanya, insert, dan menggunakan query insert into siswa values NIS nama sekolah yang didapat dari data yang kita masukkan di sini, lebih tepatnya di sini. Selanjutnya edit. Pertama saya mengambil data sudah pada indeks. Saya sudah mengirim data NIS dari NIS tombol itu. Di sini saya mengambilnya, dan saya mengambil data dari tabel siswa dengan NIS tersebut, dan kemudian dapat kita ubah datanya di sini, dan kita gunakan query update siswa ini untuk merubah data yang berada di database. Ini adalah codingan pada hapus. Sama seperti edit, kita mengambil data NIS-nya, kemudian kita langsung saja menggunakan query untuk menghapusnya, menghapus data di tabel siswa dengan NIS tersebut. Pada PTN terdapat indeks yang dimana untuk menampilkan list PTN yang ada di database, tambah PHP yaitu untuk menambah PTN yang ada, hapus untuk menghapus PTN di database, edit untuk mengedit PTN di database. Pada jurusan ada indeks, ada tambah, ada edit dan hapus. Pada TKA ada indeks yang hanya untuk menampilkan saja, dan TPS hanya ada indeks juga yang berguna untuk menampilkan. Selanjutnya di detail TPS ada indeks, ada tambah, hapus, dan edit. Di TKA ada indeks, tambah, hapus, dan edit. Dan di TO UTBK ada indeks, tambah, hapus, dan edit. Di sini saya dan di home itu tabel preview untuk utamanya yang ini, guna untuk menampilkan semua datanya, yang dimana saya menggunakan inner join untuk query-nya, untuk mengambil datanya. Dan dicetak saya menggunakan JavaScript, itu scriptnya window print yang untuk mencetaknya. Baiklah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan tentang tugas besar perancangan basis data saya. Jika ada salah dan kurang saya mohon maaf.
Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.